Ignas ya di waktu kuliah sehingga saya gantikan dengan video ya sebagai pembukaan dari kriptografi asimetrik key RSA. Ya, saya yakin adik-adik sudah ya memahaminya. Ya, kemudian hari ini kita bahas varian dari algoritma kriptografi asimetrik key RSA yaitu Rabin Crypto System. Minggu depan kita bahas varian yang kedua yaitu El Gamal. Ya ini di komputer saya apakah terlihat PPT-nya? Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini kalau misalnya saya slideshow ya, sebentar. Saya slideshow apakah bisa terlihat? Oh, nggak bisa di slideshow ya. Wes, gini aja ya. Oke, di Rabin Crypto System ini ya. Ya ini saya pindah ke slide kedua. Apakah terlihat? Pindah ya. Ya, yang nanti kita pelajari adalah ya, yang pertama yang membedakan antara dua crypto system yaitu simetrik dan asimetrik. Kemudian yang kedua, memperkenalkan fungsi trapdoor one way function, kemarin sudah dijelaskan di video. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk ke Rabin Crypto System. Ya, gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Ya, ini halaman ketiga. Ya. Nah, bedanya Rabin Crypto System dengan RSA adalah, ya, kalau RSA yang kemarin kita pelajari, ya, kita memiliki plain text, ya, taruhlah plain text-nya adalah P, ya, kemudian kita memiliki ya 3 proses atau 3 step. Ya, step yang pertama adalah key generation, step kedua adalah enkripsi, step yang ketiga adalah dekripsi. Untuk key generation, ya, untuk key generation, ya, step-stepnya adalah yang di RSA. Yang pertama, pilih 2 buah bilangan prima yang besar, yaitu bilangan prima P dan bilangan prima Q. Ya. Setelah itu, ya, hitung modulus, ya N, di mana N adalah P dikalikan dengan Q. Setelah itu, ya, hitung tosien dari N, ya, tosien dari N, Vn, ya, di mana Vn itu sama dengan P minus 1 dikalikan dengan Q minus 1. Ya, dikatakan tosien ya dari sebuah bilangan, ya itu adalah definisinya adalah berapa banyaknya bilangan ya antara 0 sampai dengan bilangan itu ya minus 1, di mana ya antara 1 sampai dengan P min 1 ya itu ya habis dibagi oleh bilangan itu. Ya gitu ya. Atau GCD ya dari bilangan 1 sampai dengan ya bilangan itu min 1 ya itu tidak sama dengan 1, kan gitu ya. Nah, baru ketemulah tosien dari bilangan itu. Nah, karena P dan Q adalah bilangan prima, maka tosien dari P adalah P min 1. Ya, tosien dari P adalah P min 1, karena P bilangan prima. Kemudian tosien dari Q, ya Q juga bilangan prima, maka tosiennya adalah Q min 1. Ya, sehingga tosien dari N adalah P min 1 dikalikan dengan Q min 1. Ya, gitu ya. Setelah itu dicarilah public key ya antara 2 sampai dengan P min 1, ya dicari public key-nya ya, antara 2 sampai dengan ya, kalau N adalah P min 1 P dikalikan dengan I, tosien dari N adalah P min 1 dikalikan dengan I min 1, ya maka untuk mendapatkan E atau komponen bilangan komponen public key adalah antara 2 sampai dengan N min 1, ya dengan syarat E ya itu harus relatif prima dengan tosien dari N. Ya, jadi dipilih bilangan antara 2 sampai dengan N min 1, ya, di mana E ini ya harus relatif prima dengan ya V dari N.
gitu ya. Nah, V dari N ya dikatakan relatif prima dengan ya E ya itu jika GCD dari E dan Vn itu sama dengan satu. Ya, jadi kalau dua syarat itu sudah dipenuhi, ya maka public key-nya adalah E. Setelah itu dicari D, ya private key, di mana D adalah ya inverse perkalian dari E, ya modulus Vn. Ya, ketemulah public key-nya adalah E dan N, ya private key-nya adalah D dan N. Itu kalau di RSA. Sedangkan kalau di Rabin, ya di Rabin public key E itu selalu sama dengan 2. Ya, jadi public key-nya itu selalu sama dengan 2. Oke ya, sedangkan D itu adalah inverse perkalian dari 2 yaitu setengah. Gimana? Ada yang ditanyakan? Pak Amang, untuk Ya, kursor ya, enggak, itu belum ada apa ya, gerakannya atau gimana? Atau enggak kayak yang waktu video Pak Amang kemarin itu ada penjelasannya seperti itu, apakah bisa Pak? ada kan? Di video saya ada kemarin penjelasannya. Iya, Ya, gitu. ya ada ya. Jadi di step pertama itu adalah key generation. Ya, key generation itu untuk mendapatkan public key, komponennya adalah E dan N. Ya, kemudian yang kedua adalah private key, komponennya adalah D dan N. Ya, sedangkan untuk E ya di RSA itu dipilih antara 2 sampai dengan N-1, ya di mana E itu harus relatif prima dengan Vn. Ya, jadi kalau dua syarat ini dipenuhi, ya setelah itu dihitung D. Ya, D sama dengan D sama dengan apa? eh, inverse perkalian dari E ya modulus dari Vn. Ya, cara mencarinya adalah ya K dikalikan dengan itu kan ya kemarin ya. K dikalikan dengan Vn ya ditambah satu ya dibagi dengan E ya kemudian di mana di mana K itu adalah bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga K dikalikan dengan Vn ditambah satu habis dibagi dengan E. Ketemulah D. Nah, artinya apa? Artinya komponen public key-nya adalah E antara 2 sampai dengan N-1 ya, dan D adalah inverse perkalian dari E ya modulus Vn. Ya itu kalau di RSA. Kalau di Rabin E-nya itu selalu sama dengan 2. Ya, selalu sama dengan 2. Oke, bisa terima ya. Kalau selalu sama dengan 2 E-nya ya, maka Cybertext itu pasti P kuadrat modulus N. Kalau RSA ya C itu sama dengan P pangkat E modulus N. Ya, bisa terima ya. Nah, di Rabin, ya karena E-nya itu selalu sama dengan 2, ya maka Cybertext-nya itu adalah P kuadrat modulus N, karena E-nya kan dikali 2, ya P kuadrat modulus N. Untuk deskripsinya adalah ya C pangkat setengah modulus N, atau akar dari C modulus N. Nah, kalau ini diterapkan, ya, nah ini ya diterapkan. Kalau C itu adalah P kuadrat modulus N, ya, dan C itu dikirim ya melalui ya koneksi tidak aman ya dari Alice ke Bob, maka ya dengan mudah pihak ketiga ya if contohnya di sini ya itu bisa mendapatkan C dengan mudah ya. Maka secara logika ya matematika logika yang sederhana ya matematika yang sederhana P itu adalah akar dari C modulus N, benar nggak? Ya kalau C adalah P kuadrat berarti kan akar dari C, benar nggak? Ya. Nah, karena di sini ada modulus, ya di sini ada modulus, ya bukan P kuadrat saja, tapi ada modulus N. Apakah cara seperti ini ya dengan mudah didapatkan? Tidak. Ya, karena yang dicari itu bukan nilai akar C-nya, ya, tetapi sisa dari hasil akar C modulus N. Ya, jadi sisa dari akar C dibagi N berapa sisanya. Jadi cara seperti ini tidak akan mungkin
bisa kita dapatkan P itu. Nah, untuk itu, nah, ada cara yang ya khusus digunakan untuk mendapatkan P ya dari C yang ditransmisikan oleh alis ke Bob. Cara itu kita sebut dengan quadratic residue, ya. Sisa dari hasil kuadrat ya dari modulus N. Nama prosesnya adalah atau nama algoritmanya adalah ini, quadratic residue. Kalau disingkat QR, ya bukan QR code ya, ya, tapi ini adalah quadratic residue. Ya, jadi sisa dari akar dari C, ya, modulus N. Ya, gitu ya. Nah, sekarang ya karena E-nya itu selalu sama dengan 2, ya, apakah public key-nya sekarang adalah E dan N? Bukan lagi, ya, karena E-nya sudah terekspos sama dengan 2, ya. Maka private key-nya bukan lagi ya D, ya, D dan public key-nya adalah E, karena E selalu sama dengan 2, D selalu sama dengan setengah, ya. Maka private key-nya adalah bukan ya bukan D dan N, public key-nya bukan E dan N, tetapi ya private key-nya adalah P dan Q itu sendiri. Dua buah bilangan prima itu sendiri, sedangkan public key-nya adalah N, atau hasil perkalian antara P dan Q. Oke, sampai di sini bisa diterima ya. Nah, perhitungan P kuadrat modulus N ini, ya, itu melibatkan ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya. Kemudian untuk mendapatkan kembali ya C ya yang dikirim oleh alis ke Bob ya menggunakan quadratic residue itu juga melibatkan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkatan. Jadi menggunakan Zn bintang, bukan Zn saja tapi Zn bintang. Ya, Anda sudah tahu kemarin sudah saya jelaskan. Nah, karena private key-nya adalah P dan Q itu sendiri, dua buah bilangan prima itu sendiri, ya, dan public key-nya adalah modulus N, ya, maka ya cara untuk mendapatkan P ya dari C yang dikirim oleh alis ke Bob ya dengan quadratic residue itu ya dengan menggunakan algoritma quadratic residue. Nah, quadratic residue itu ada dua step, ya ada dua step. Ya. Step yang pertama adalah ya step yang pertama adalah menggunakan teorema Fermat. Ya, teorema Fermat ya melalui fungsi Euler, fungsi pendekatan. Ya, fungsi Euler ini biasanya kita gunakan untuk mencari jarak, ya, mencari jarak pendekatan. Nah, ini kita gunakan untuk mencari akar dari C modulus N. Nah, setelah fungsi Euler kita dapatkan, ya, kita mendapatkan dua persamaan, ya, persamaan linear. Nah, dua persamaan linear ini kita selesaikan ya dengan step yang kedua yaitu CRT, Chinese Remainder Theorem. Jadi teorema sisa dari Cina. Nah, apa nanti step-stepnya? Nanti kita bahas satu persatu. Yang penting ini dulu, Anda pahami, bahwa Rabin itu ya prosesnya adalah public key-nya E itu sama dengan 2, selalu sama dengan 2. Kalau selalu sama dengan 2, ya, maka E tidak bisa lagi kita gunakan sebagai public key atau private key karena nilainya adalah nilai umum. Nilainya sama dengan 2, terekspos. Oleh karena itu, ya karena E selalu sama dengan 2, maka D-nya pasti inverse perkalian dari 2, yaitu setengah. Ya, maka D tidak boleh lagi kita gunakan sebagai private key. Nah, oleh Rabin, private key-nya adalah bilangan prima itu sendiri, yaitu P dan Q. Sedangkan public key-nya adalah N, modulus. Oke, bisa diterima yang ini? Ya, jadi step-stepnya sama ya dengan RSA. Step pertama untuk key generation, pilih bilangan prima P dan Q. Oke ya. Nah, karena E-nya selalu sama dengan 2, D-nya selalu sama dengan setengah, ya maka step untuk memilih E dan D tidak perlu dilakukan. Ya, maka P dan Q adalah bilangan komponen untuk private key, sedangkan modulus N sama dengan P dikalikan dengan Q, ya, itu menjadi komponen public key. Ya, jadi tidak lagi E dan N menjadi public key, karena E-nya selalu sama dengan 2, ya terekspos.
sedangkan prefix I-nya adalah bilangan prima itu sendiri, P dan Q. Nah, karena I-nya selalu sama dengan 2, ya maka untuk mengenkripsi sebuah plain text, ya cukup kita kuadratkan. Ya, P kuadrat modulus N. Ya, ketemu C. Oke, bisa terima ya? Nah, C inilah yang dikirim oleh Alice ke Bob. Gitu ya. Nah, karena D-nya itu selalu sama dengan 2, kalau kita terapkan seperti ini, nggak bisa. Ya, karena yang dicari bukan akar dari C, tetapi akar C modulus N. Ya, sisa dari akar C dibagi N, berapa hasilnya. Nah, cara untuk mendapatkan P kembali dari C, ya itu adalah kuadratik residu. Nah, kuadratik residu ada 2 step, ya, yaitu dengan fungsi Euler ya, dan CRT, Chinese Remainder Theorem. Oke, dari sini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Yang ini dulu, apakah ada pertanyaan? Bisa diterima? Apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, yang ini dulu, yang slide ini. Apakah sudah bisa dimengerti? Halo? Oke? Oke? Bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? Oke? Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Ya, untuk menyelesaikan kuadratik residu, ya ada 2 step. Step yang pertama adalah, ya ini, fungsi Euler. Ya, fungsi Euler, pi. Ya, pi yang kemarin dinotasikan dengan V, ya, V ya. Nah, ini kalau saya gambar, ya, V ini ya, V ini, ya. Jadi lambang, apa itu, lambang Yunaninya ya V ya, V dari N. Nah, teorema Fermat itu, ya, itu memiliki hubungan antara, ya, dua buah bilangan, ya, dua buah bilangan, bilangan A dan bilangan P. Ya, bilangan A adalah bilangan bulat positif, ya, bilangan integer positif yang tidak habis dibagi dengan P, ya, di mana P adalah bilangan prima. Ya, jadi A adalah bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi dengan P. Ya, P bilangan prima. Maka A dan P memiliki hubungan ini. Ya. A pangkat P min 1 penguruan 1 modulus P. Penguruan 1 modulus P itu cara bacanya adalah A pangkat P min 1 dibagi P, sisanya sama dengan 1. Cara bacanya seperti itu. Jadi A pangkat P min 1 penguruan 1 modulus P itu sama dengan, ya cara bacanya adalah A pangkat P min 1 ya dibagi dengan P, ya dibagi dengan P, sisanya adalah 1. Oke, bisa terima ya? Ya, coba ini saya buat contoh. Ya, saya buat contoh. Bentar, saya stop dulu. Saya share, ya, entire screen di komputer saya. Oke. Oke, saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh. Saya pakai notepad. Ya, ini kelihatan notepad saya? Ya. Saya ambil contoh. Oke ya, bisa ya. A sama dengan 3, P sama dengan 5. Ya. Apakah betul? Ya, 3 adalah bilangan positif, betul. Apakah 3 dibagi dengan 5 tidak habis dibagi? Betul. Ya, 3 dibagi 5 kan tidak habis dibagi, sisanya kan 3. Apakah P bilangan prima? 5 adalah bilangan prima? Iya. Nah, kalau A dan P sudah memenuhi syarat seperti ini, maka pasti ya 3 pangkat ya P min 1, ya berarti 5 min 1. Ya, itu kongruen dengan 1 modulus 5. Ya. Nah, cara bacanya kongruen ini, kongruen itu anu ya, sama dengannya ada 3 ya. Ya, garisnya ada 3, strip pertama, 2, 3. Ya, di keyboard saya tidak ada
sama dengan state-nya ada 3, ya saya bikin seperti ini, ya. Nah, untuk menghitung itu, ya ini, ya, 3 pangkat 5 min 1 berapa? 4 ya? Ya, dibagi dengan 5, ya, berapakah sisanya? Begitu, ya. Nah, sisanya harus sama dengan 1, bener nggak sisanya sama dengan 1? Coba dihitung. Apakah 3 pangkat 4 dibagi 5 sisanya 1? Yes or no? Kalau ya, memenuhi syarat. Bener nggak? 3 pangkat 4 berapa? 81 ya? 81 dibagi 5 apakah sisanya 1? Ya apa enggak? Iya, Pak. Ya. Sambil contoh lagi. Ya, sambil contoh lagi. 2 dan 3. Yang agak gede aja lah. Ya, 4 dan 3. Ya. A adalah bilangan bulat positif. A tidak habis dibagi dengan P. P bilangan prima. Benar nggak? Benar ya? A bilangan bulat positif. P bilangan prima. Ya, 4 tidak habis dibagi 3. Ya, maka N-nya adalah 4, ya P-nya adalah 3 min 1, ya kongruens 1 modulus 3. Ya, apakah 4 kuadrat dibagi 3 sisanya 1? Ya apa enggak? Ya apa enggak? 16 dibagi 3 apakah sisanya 1? Ya. Ya, benar ya? Nah, itu hubungannya. Ya. A pangkat P min 1 kongruen 1 modulus B atau ya A pangkat P kongruen A modulus B. Cara bacanya adalah A pangkat P dibagi P sisanya sama dengan N. Ya, sambil contoh yang ini. Ya, maka ini juga sama dengan ya A4. Ya, pangkat P, P-nya adalah 3. Ya, dibagi dengan 3, ya, apakah sisanya sama dengan A, ya, sama dengan 4? Ya, yes or no? 4 pangkat 3 dibagi 3, apakah sisanya sama dengan 4? Ya, karena karena 3 karena 3 lebih kecil dari 4, maka sisanya pasti sama dengan 1. Benar nggak ya? Iya. Oke. Sambil contoh lagi yang tadi. Ya, saya kembalikan lagi yang tadi, 3 dan 5, yang tadi ya. Ya, A bilangan bulat, A tidak habis dibagi dengan P bilangan prima. Ya, ini yang tadi ya. Ya, 3 pangkat 5, ya min 1 modulus 5. Ya, atau 3 pangkat 4, ya dibagi 5, sisanya sama dengan 1, benar ya? Ya, 81, ya dibagi 5, sisanya sama dengan 1. Ya, atau A pangkat P, A-nya adalah 3, P-nya adalah 5, ya dibagi P, ya dibagi 5, apakah sisanya sama dengan A, 3? Benar nggak? Ya, benar apa enggak? Bener, Pak. Benar, sisanya sama dengan 3. Nah, karena hubungannya seperti itu, ya maka A pangkat P min 1 kongruen 1 modulus B, ya atau A pangkat P kongruen A modulus B. Ya, bisa terima ya? Ya. Kemudian Vn yang kemarin sudah ya. Ya, Vn maksudnya adalah ya berapa banyaknya bilangan antara 1 sampai dengan n min 1 ya yang relatif prima dengan n ya. Jadi antara bilangan 1 sampai dengan n min 1 ya yang GCD-nya dengan n itu sama dengan 1 ya. Yang kemarin sudah ya dibahas di video. Kalau nggak salah sudah saya beri beberapa contoh ya. Nah, P min 1 karena P adalah bilangan prima ya, karena P min 1 ya karena P adalah bilangan prima. Ya, maka P min 1 itu sama dengan VP. Ya, VP. Oke, bisa terima ya. Maka P min 1 ya karena P adalah bilangan prima, maka boleh saya ganti dengan ya VP. Ya, VP. Kalau N adalah bilangan ya prima, ya. Kalau N adalah bilangan prima, ya. Atau ini saya ganti dengan P, ya. P adalah bilangan prima, ya, maka P min 1
Ya, maka P-1 sama dengan VP. Ini saya ganti ya. Nah, seperti ini. VP. Ya, A pangkat VP kongruens 1 modulus P. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian A pangkat P. Ya, A pangkat P itu sebetulnya sama dengan sebetulnya sama dengan sebetulnya sama dengan V dari P ditambah dengan 1. Jadi P-1 ditambah 1. Ya, sama dengan ini ya. Ya. VP ditambah 1 ya kongruen A modulus P. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, ini ya, eee, caranya ini ya. Jangan lupa V dari P ya untuk P adalah bilangan prima ya, maka maka VP ya sama dengan P dikurangi 1. Betul ya? Bisa diterima ya? Maka VP adalah P min 1 ya. Nah, kalau saya punya A pangkat ya, P min 1 ya kongruen 1 modulus P, ya maka itu sama saja dengan A pangkat VP kongruen 1 modulus P. Nah, kalau saya punya A pangkat P ya kongruen A modulus P, maka itu sebetulnya sama saja dengan A pangkat P min 1 dalam kurung ya, P min 1 ditambah 1. Benar apa enggak? Ya, kongruan A modulus B. Ya, A pangkat P min 1 adalah VP. Ya, VP yang ditambah 1. Gini kan, kongruan A modulus P. Nah, ini. Nah, ini terjemahnya. A pangkat VP ditambah 1 kongruan A modulus B. Dari sini bisa diterima? Oke? Bisa diterima. Oke. Ya, jadi kalau kita punya A pangkat P min 1, itu kongruens 1 modulus B. Atau A pangkat P kongruens A modulus B. Nah, ini kita sebut dengan teorema Fermat atau fungsi Euler. Ini step yang pertama yang digunakan oleh quadratic residu. Step yang kedua ini ya, CRT, Chinese Remainder Theorem. Ya, Chinese Remainder Theorem adalah sebuah teorema untuk mendapatkan sebuah solusi dari persamaan linear yang jumlahnya lebih dari 1. Sambil contoh 3 persamaan linear yang ini. Ya. A1 modulus M1, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah A2 modulus M2. Persamaan yang ketiga adalah A3 modulus M3. Nah, 3 persamaan ini punya solusi yang sama, yaitu X. Ya, jadi 3 persamaan itu jawabannya sama, yaitu X. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan X dari 3 persamaan yang berbeda, ya, solusinya adalah kita menggunakan algoritma Chinese Remainder Theorem. Nah, algoritma Chinese Remainder Theorem itu bagaimana cara mengerjakannya? Ada 4 step. Ya, step 1, step 2, step 3, dan step 4. Ya, ini stepnya. Step yang pertama, hitung M besar. M besar ya, ini kita hitung. Hitung M besar. Dari mana ngitungnya? Dari modulus persamaan pertama, dikali modulus persamaan kedua, dikali modulus persamaan ketiga. Ya, catatan di sini, jumlah persamaan linearnya harus lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti minimal ada 2 persamaan linear. Apakah boleh 3? Boleh. Apakah boleh 4? Boleh. 5 boleh, dan seterusnya. Ya, lebih dari 1, minimal 2 persamaan linear. Ya. Kalau ada 10, bisa kita selesaikan dengan CRT untuk mendapatkan solusi yang sama dari 10 persamaan itu. Ini sambil contoh 3 persamaan linear. Ya. Nah, 3 persamaan ini jawabannya sama, yaitu X.
Nah, untuk mendapatkan X, ya kita ambil Chinese Remainder Theorem, ya sebagai solusinya. Nah, Chinese Remainder Theorem itu ada 4 langkah, ada 4 step. Step pertama ini, hitung dulu M besar, M1 dikali M2 dikali M3. Oke, dari sini bisa diterima yang step pertama? Oke ya? Halo halo, oke? Bisa diterima? Yes. Oke. Step yang kedua, ya step yang kedua, hitung M1, ya M besar 1 sama dengan M dibagi M1. Ya, jadi M dari step pertama dibagi modulus persamaan yang pertama. M2, ya M besar dibagi M2. M3, M besar dibagi M3 atau di sini saya tulis. Ya, atau ya sorry, ya, saya delete atau M1 besar sama dengan ya M1 besar sama dengan oke ya, atau ya M2 dikalikan dengan M3. Benar apa enggak? Bisa diterima? Atau M1 besar sama dengan M2 dikali M3. Benar ya? Ya. M2 ya sama dengan M1 dikali M3. M3 sama dengan M1 dikali M2. Bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Oke. Sama ya? Sama ya? Jadi step kedua di CRT ini sama dengan yang saya tulis di notepad ini. Sama ya? Nah, setelah itu, langkah ketiga, hitung inverse perkalian dari M1. Ya, inverse perkalian dari M1 adalah M1 pangkat min 1 atau seper M1. M2 inversnya adalah M2 pangkat min 1. M3 inversnya adalah M3 pangkat min 1. Ya, dengan modulus M1, M2, dan seterusnya. Nah, cara menghitung itu gimana caranya? Gampang. Untuk menghitung ya inverse perkalian dari M1. Berarti M1 pangkat min 1 itu sama dengan ya K dikalikan dengan ya K dikalikan dengan V ya dikali dengan V M1 ya gitu ya. Ya, ditambah dengan 1 harus habis dibagi dengan M1. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kita cari K, ya K, gitu ya, kita cari K sama dengan 1, sama dengan 2, dan seterusnya. Ya. Kita kalikan dengan V dari M1, ya, dari M1 yang ini ya, ya. Ditambah dengan 1, ya. Jika habis dibagi dengan M1, itulah hasilnya. Tapi jika K sama dengan 1 tidak habis dibagi dengan M1, kita naikkan K sama dengan 2. 2 kali V dari M1 ditambah 1 habis dibagi M1. Ya, sampai ketemu ya K di nilai berapa, ya. Sampai ketemu K dikali V M1 ditambah 1 habis dibagi M1. Kita cari ini. Nah, cara menemukan itu ya tidak mudah. Ya jadi K sama dengan 1 sudah ketemu. Ya, kalau nggak ketemu ya K sama dengan 2, kalau nggak ketemu K sama dengan 3, dan seterusnya sampai ketemu. Ya, sampai ketemu habis dibagi dengan M1. M2 juga gitu, gampang. Ya, M2 pangkat min 1 itu sama dengan K dikalikan dengan V M2 ditambah 1 ya habis dibagi M2. Ya gitu ya. Untuk K sama untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk M3 sama. M3 pangkat min 1 itu sama dengan ya, K dikalikan dengan V M3 ditambah 1 ya habis dibagi dengan M3. Sama ya untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa terima ya? Ya nanti kita latihan soal untuk nilai yang ada angkanya. Ini masih rumus. Ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Halo? Oke, bisa diterima?
Nah, setelah ketemu inverse dari M1, M2, dan M3 atau M1 pangkat min 1, M2 pangkat min 1, M3 pangkat min 1, baru ya langkah keempat, langkah terakhir kita bisa menentukan X. Ya, kita hitung X. Ya, di mana X sama dengan A1 yang ini ya. Ya, koefisien dari persamaan 1 dikalikan M1 yang ini tadi, dikalikan M1 pangkat min 1 yang ini, ditambah koefisien dari persamaan 2 dikali M2 yang ini, dikali M2 pangkat min 1. Ditambah dengan A3, ya dikali M3, dikali M3 pangkat min 1, hasilnya kita moduluskan dengan M keseluruhan. Ketemulah X. Sampai di sini? Ada yang tanyakan? Bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Oke, berikutnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini saya punya persamaan, saya punya 3 persamaan. Ini persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ya, ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Ya. Persamaan 1 adalah 1 modulus 3, persamaan 2 adalah 3 modulus 4, persamaan 3 adalah 4 modulus 5. Ya, berarti A1-nya 1, A2-nya 3, A3-nya 4. M1-nya 3, M2-nya 4, M3-nya 5. Ya. Step pertama, kita cari M besar. Ya, M1 3, M2 4, M3 5. 3 kali 4 kali 5, 60. Ya. Kemudian kita hitung step kedua, M1 sama dengan M besar dibagi M1. Ya, 60 bagi 3. Atau M2 kali ya M3, 4 kali 5, 20. M2 sama dengan 60 dibagi M2 dibagi 4 atau M1 kali M3, 3 kali 5, 15. M3 sama dengan M dibagi M3, 60 bagi 5 atau M1 kali M2, 3 kali 4, 12. Oke, bisa terima ya? Nah, sekarang untuk mencari M1 pangkat min 1. Nah, M1 pangkat min 1. Nah, tadi ini rumusnya. Ini kan rumusnya. Nah, coba kita cari. Ya. M1 tadi ketemu 20, berarti kita cari 20 pangkat min 1. Itu sama dengan ya, K dikalikan dengan V, ya, V dari, ya, V dari, ya gitu ya. Ya, sorry, ini V dari, bukan M1 kecil, M1 gede. Mohon maaf, ini M1 besar. Nah, keliru. Nah, V dari M1. Ya, ya, V dari, ya, V dari, ya gitu ya, V dari M1. Ya, ya, V dari M1. K dikalikan dengan V dari M1. Oke, bisa terima ya? Ya, ya mohon maaf, keliru. Bentar. K dikali 20, bukan ini ya, bukan apa V ya, tapi M1. Mohon maaf, keliru. Ini bukan V, tapi langsung M. Ya, ini keliru saya. Ini, oke. Ya, K dikalikan dengan, ya, K dikalikan dengan, ya, M1, ya, ditambah 1, habis dibagi dengan M1. Ya, habis dibagi dengan, ya, M1 modulus M1 kecil. Ya. V K dikalikan dengan, sebentar. K dikalikan dengan V, ya, V dari M1. Ya, habis dibagi dengan M1. Oke, nah ini kita hitung sekarang. K dikalikan dengan, nah ini ya, K dikalikan dengan, ini, sorry ya, ini M1. Seharusnya bukan M1, M1 ya. Sorry, keliru. M1 kecil, ya, ini M2 kecil, ini M3 kecil. Ya. Ini berarti K dikalikan dengan, berapa tadi? M1 kecilnya 3 ya. Ya, kali 3 ditambah 1, habis dibagi dengan 20. Nah, untuk
Ya, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, modulusnya adalah modulus 3. Ya, modulus 3. Ya, karena 20, ya yang ini ya, yang ini 20, ya. 20 itu adalah lebih dari 3, maka 20 kita sederhanakan dulu. Ya, kita sederhanakan dulu. 20 modulus 3, berapa hasilnya? Halo? Tolong dihitung, 20 modulus 3 berapa hasilnya? 20 modulus 3, halo? Berapa? 2 ya? 2. Nah, kita cari, ya, untuk K sama dengan 1, ya, saya tulis lagi, ya, saya copy paste saja biar cepat, ya. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah saya masukkan K sama dengan 1 ke sini, 1 kali 3 ditambah 1 apakah habis dibagi 2? Ya atau tidak? Halo? Ya atau tidak? K saya masukkan sama dengan 1. Ya, untuk K sama dengan 1. Ya, untuk K sama dengan 1. Saya masukkan ke sini. Ya, 1 kali 3 ditambah 1 apakah habis dibagi 2? Yes or no? Halo? Tidak, Pak. Ya? 1 dikali 3 ditambah 1 apakah habis dibagi 2? Habis, Pak. Habis. Kalau habis berapa hasilnya? 0. Tuh, 0. Satu, Pak, 1. Oh, Pokok 1. Eh, K saya isi sama dengan 1. Ya, 1 segini aja lah. Ya, segini aja. 2, Pak. 2, Pak. Kali 3 ditambah 1. Memenuhi syarat habis dibagi 2 kan ya? Ya kan? Ini kali loh ya ini ya, bukan titik ya, kali ya. Saya ganti kali wis. Ini biar nggak bingung. Ya, ini kali loh ya. Ya, K dikali 3. Yang ini 1 kali 3 ditambah 1. Apakah habis dibagi 2? Habis, Pak. Habis. Kalau habis berapa hasilnya? Hasil 2, Pak. 2. 2. Maka 2 adalah ini sama dengan ini. Ya, mohon maaf ini sama dengan 2. Ya, ini kan begitu kan. Saya sederhanakan sama dengan sama dengan 2. Ya, hasilnya kan sama dengan 2. Ya, maka inverse perkalian dari 20 pangkat min 1 sama dengan 2. Nah, sekarang yang persamaan kedua. Untuk mencari, ya, mencari yang ini ya, mencari 15. Ya, 15 pangkat min 1. 15 pangkat min 1. Ya, sama dengan, ya, K, ini saya ganti biar nggak bingung. Ya, K dikali M2 kecil. Ya, M2 kecilnya adalah 4. Ya, ditambah 1 harus habis dibagi dengan M2. M2-nya adalah 15. Ya, untuk syarat K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, sampai ketemu, ya habis dibagi dengan 15. Soal ini keliru. Kurang ada. Nah, seperti ini. Nah, karena 15 itu lebih dari 4, 15 kita sederhanakan dulu. K dikali 4 ditambah 1, tambah 1, ya habis dibagi dengan 15 modulus 4 berapa? 3. 3. Nah, sekarang dicari, ya untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai habis dibagi dengan 3. Kita masukkan K sama dengan 1. Ya, untuk percobaan yang pertama. K sama dengan 1, apakah 1 dikali 4 ditambah 1 habis dibagi 3? Ya apa tidak? Enggak, Pak. enggak. Nah, kalau enggak, K sama dengan 1 enggak memenuhi syarat. Kita masukkan K sama dengan 2. 2 kali 4, ya ditambah 1, apakah habis dibagi 3? Habis. Ya, Pak. Habis. Kalau Tidak. habis berapa hasilnya? 3, Pak. 3. 3. Ya, 3. Sudah ketemu, ya. Inverse perkalian dari 15 adalah 3. Sekarang yang terakhir. Inverse perkalian dari M3 pangkat min 1 ini saya ganti ya. Kali ya ini ya, kali. Nah, M3-nya adalah 12. 12 pangkat, pangkat min 1. Sama dengan
K dikali M3 5 ditambah 1, ya. Apakah habis dibagi dengan 12? Ya. Untuk nah ini, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan. Ya. Karena 12 ini, ya 12, ya ini melebihi 5, maka 12 kita sederhanakan. K dikali 5 ditambah 1, ditambah 1. 12 modulus 5 berapa? 2. 2. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu. K sama dengan 1, ya 1 dikali 5 ditambah 1, apakah habis dibagi 2? Habis, Pak. Habis. Ya. Dikali 5 ditambah 1 kan 6. Ya, habis dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Benar ya? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ketemulah. Tiga-tiganya sudah ketemu. 20 pangkat min 1 ketemu, 2. 15 pangkat min 1, 3. Ya. 12 pangkat min 1 ketemu 3. Step yang ketiga sudah ketemu. Ya, ini. Benar ya, ini ketemu ya? 2, 3, 3. Nah, step yang keempat. Ya. X sama dengan 1 yang ini. Ya, 1 yang ini. Dikalikan M2. M2-nya adalah 20. Dikalikan inverse-nya 2. Ditambah 3, 3 yang ini. Ya, konstanta persamaan kedua. Dikalikan M2, 15. Dikalikan M2 pangkat min 1, 3. Ditambah ini. Ya, 4 dikalikan ya, M3 12 dikali M3 pangkat min 1, 3 modulus 60. Ketemulah 19. Ya. Kalau nggak percaya silakan dihitung. 20 kali 2 ya 40 ya ditambah 9 kali 15 ditambah 12 kali 12. Ya, jumlahkan semua modulus 60 apakah ketemu 19? Benar apa enggak? Silakan dihitung. Silakan dibuktikan apakah betul? Apakah betul? Betul apa enggak 19? Betul ya? Halo? 40 ditambah 9 kali 15 ditambah 12 kali 12. Ya, jumlahkan semua dibagi 60 apakah sisanya 19? Yes or no? Yes ya? Halo? Oke? Nah, Iya. 19 itu benar ya? Ada yang menghitung? Tolong dihitung. 40 ditambah 9 kali 15 ditambah 12 kali 12. Jumlahkan semua, ya dibagi 60 sisanya 19, benar nggak? Iya, Pak, benar. Benar ya? Iya, Pak. Nah, maka 19 itu adalah solusi dari 3 persamaan ini. Nah, coba kita buktikan. Apakah 19 dibagi 3 sisanya 1? Benar apa enggak? 19 dibagi 3 apakah sisanya 1? Benar, Pak. Nah, 19 dibagi 4 apakah sisanya 3? Benar apa enggak? Iya, Cara Pak. bacanya itu ya. Benar? Benar, Pak. Nah, apakah 19 dibagi 5, sorry, sisanya adalah 4? Yes or no? Benar, Pak. Benar. Ya, maka 19 adalah solusi dari 3 persamaan linear ini. Nah, caranya ini tadi, ya, menggunakan Chinese remainder theorem. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa terima ya? Nah, ini CRT. Ya. Sekarang yang kedua, ya, kriteria ya Euler yang tadi. Kriteria Euler. Ya. Di persamaan Rabin yang tadi kita bahas ya di awal-awal ya di mana C ya itu sama dengan P kuadrat ya P kuadrat modulus N. Tadi gini kan ya? Benar nggak? Ya. Nah, ruas kiri sama ruas kanan ya ini persamaan 1 misalnya. Ruas kiri dan ruas kanan ya saya balik, nggak ada masalah, saya balik. Ya. Maka P kuadrat ya itu boleh saya balik sama dengan C besar modulus N. Persamaan
kedua. Sama ya? Ya boleh saya balik, ruas kiri, ruas kanan saya tukar. Ya, tidak akan merubah makna. Nah, sekarang kalau P ini, ya saya ganti, ya supaya bisa kita sesuaikan dengan seperti biasa kita kalau membahas persamaan kan Y sama X. Ya, kalau P itu saya asumsikan sebagai Y, C saya asumsikan sebagai X, ya maka persamaan 2 boleh saya tulis seperti ini. Ya kan sama saya ganti variabelnya saja ya. Ya, Y kuadrat sama dengan X modulus N. Ya, modulus N. Di mana ya, di mana N adalah bilangan ya bilangan prima. Ya, di mana N adalah bilangan prima. Ya. Oke ya. Nah, kalau N itu bilangan prima boleh saya tulis P ya, seperti yang ada di sini. Nah, N adalah bilangan prima. Nah, setelah itu ya, ini persamaan 3. Ya, jangan lupa N adalah bilangan prima. X dan Y adalah bilangan bulat positif. Setelah itu kedua ruas ya, kedua ruas saya pangkatkan ya. Saya pangkatkan dengan ya, kedua ruas saya pangkatkan dengan oke ya. Saya pangkatkan dengan P plus 1 dibagi 4. Ya, kalau di sini berarti N ya, N plus 1 ya dibagi 4. Karena modulusnya N. Kalau di contoh yang ini modulusnya P. Ya, N plus 1 dibagi 4. Saya pangkatkan kedua ruas. Oke, bisa terima ya? Halo? Nah, kalau kedua ruas saya pangkatkan dengan N plus 1 dibagi 4, maka ya ruas kiri Y kuadrat ya Y pangkat 2 kali N plus 1 ya dibagi 4. Oke? Kemudian ruas kanan ya X pangkat N plus 1 dibagi 4 ya modulus N. Setelah itu kita ya kembangkan ya Y kuadrat ya Y kuadrat ini bisa saya coret, ini kan dibagi 4 ya. Ya, bisa saya coret. Maka menjadi ruas kiri menjadi ya Y pangkat N plus 1 dibagi ya 2. Benar nggak? Ya, sedangkan ruas kanan tidak ada perubahan. Ya, masih tetap N plus 1 ya dibagi 4 modulus N. Bisa diterima? Halo? Bisa diterima sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kemudian ruas kiri ya saya rubah. N plus 1 saya ganti. Ya, saya ganti. Ya, saya ganti formanya seperti ini, N min 1 ditambah 2. Apakah merubah makna? Ya, ruas kanan tidak ada perubahan. Ya, tetap N plus 1 dibagi 4 modulus N. Ruas kiri apakah baliknya? N plus 1 yang ini ya, N plus 1 yang ini saya ganti dengan ini, boleh nggak? Apakah boleh? N plus 1 apakah sama dengan N min 1 ditambah 2? Apakah sama? Boleh kan? Sama ya? Boleh. Ini loh, N plus 1 yang ini, ya, saya ganti dengan format yang ini, boleh kan? Ya, boleh. Ya. Nah, setelah itu, ya, ruas kiri saya keluarkan, ya, N min 1, ya, dibagi 2, dikalikan dengan Y pangkat, ya, Y pangkat 2 per 2. Benar ya? Ruas kanan tidak ada perubahan. Tetap X pangkat N plus 1, ya, dibagi 4 modulus N. Ya, ini kan boleh kan? Saya ganti. Ya, N-1 tambah 2 per 2, ya, kan menjadi ini ya, N-1 dibagi 2 dikali Y pangkat 2 per 2. Benar ya? Oke, bisa diterima ya? Ya. 2 per 2 kan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Berarti ini saya keluarkan. Nah, ini saya dulukan. Berarti sama dengan Y dikalikan ya Y pangkat N min 1 ya dibagi 2 sama dengan ya X pangkat ya N plus 1 dibagi 4 modulus N.
Oke, bisa terima ya? Nah, sesuai dengan hukum Little Fermat yang ini tadi, nah yang ini, ya, nah yang ini tadi, nah yang ini ya, ya. Kita tahu bahwa A pangkat P-1 sama dengan 1. Ya, jika A adalah bilangan bulat positif, tidak habis dibagi dengan P bilangan prima, maka A pangkat P-1 sama dengan 1. Nah, jika ya Y adalah bilangan bulat positif, ya tidak habis dibagi dengan N adalah bilangan prima, maka Y pangkat N-1 sama dengan 1. Bisa diterima ya? Ya, bisa diterima? Oke. Oke, ini saya rubah dulu. Y dikalikan dengan, ya, akar. Akar gini ya, saya tulis gini ya. Ya, karena di notepad saya tidak bisa ya menulis ya akar gini loh ya, akar gini loh ya. Ya. Dibagi 2 kan akar kan ya, akar kuadrat, bener nggak? Ya, saya tulis gini ya, akar Y, ya, pangkat, ya, N-1. Sama dengan ruas kanan tidak ada perubahan. Ruas kanan tetap sama. Nah, nah Y pangkat N-1 itu sama dengan 1 berdasarkan hukum Fermat yang tadi kita pelajari yang ini. Nah ini, kan sama dengan 1 itu. Nah, karena sama dengan 1, ya, maka ya, maka ya, Y dikalikan dengan akar dari Y, ya, Y pangkat N-1, Y pangkat N-1 sama dengan 1, ya, dikalikan dengan akar 1. Ya, sama dengan ruas kanan tidak ada perubahan. Ya, ruas kanan tidak ada perubahan. Nah, akar 1 sama dengan berapa? Plus minus 1. Plus minus 1 saya kalikan dengan Y sama dengan plus minus Y. Ya, plus minus Y sama dengan ya, X pangkat N plus 1 dibagi 4 modulus N. Maka ketemulah Y1 sama dengan komponen positifnya, yang ini, sedangkan Y2 komponen negatifnya, yang ini. Benar nggak? Bisa ya? Diterima ya? Oke, bisa diterima ya? Nah, yang ini, ketemu ini. Nah, ketemu 2 persamaan yang berbeda. Nah, 2 persamaan yang berbeda ini kita selesaikan dengan CRT. Oke, halo? Bisa diterima? Oke ya, saya teruskan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan, Rabin Crypto System? Nah, sekarang kita hubungkan. Nah, sekarang kita hubungkan. Nah, prosedur di Rabin Crypto System yang pertama adalah, ya, prosedur untuk membangkitkan public key dan private key. Ya, public key dan private key. Ya. Yang pertama, kita pilih 2 buah bilangan prima, P dan Q. Kemudian kita hitung N sama dengan P dikalikan dengan Q. Nah, untuk memilih P dan Q di kriptografi Rabin, ya, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. P dan Q bilangan prima, tetapi bilangan primanya harus memenuhi persamaan 4K plus 3. Ya, 4K plus 3 itu maknanya adalah P dibagi dengan 4, sisanya harus sama dengan 3. Q dibagi dengan 4, sisanya harus sama dengan 3. Ya, P tidak boleh sama dengan Q. Sambil contoh. Ya, sambil contoh. Misal, P sama dengan 7. Apakah 7 ini memenuhi persamaan 4K plus 3? Ya, 4K plus 3. Ya, kita buktikan. Apakah 7 dibagi dengan 4, sisanya? Ya, sisanya sama dengan 3. Benar apa enggak? 7 bilangan prima. Ya, 7 dibagi 4, apakah sisanya sama dengan 3? Yes or no? Iya, Pak. Ya, sambil contoh lagi. Ya, P adalah 11. Ya, apakah 11 memenuhi bentuk 4K plus 3? Ya, kita buktikan. Apakah 11 dibagi 4, sisanya sama dengan 3? Yes or no? Yes or no? Yes, Pak. Yes. 13 sekarang sambil contoh. 13 adalah bilangan prima. Apakah bilangan prima 13 memenuhi 4K plus 3? Apakah 13 dibagi 4 sisanya 3? Yes or no? No. No.
Maka 13 itu bilangan prima, tapi tidak memenuhi 4K+3, maka 13 tidak boleh kita pilih. Ya, sebagai P atau Q. Oke ya? Nah, contohnya tadi ya 7 memenuhi syarat, oke ya? Oke, 7 memenuhi syarat. Sekarang Q. Nah, Q kita pilih. Misalnya Q sama dengan 7 lagi misalnya. Q sama dengan 7. Memenuhi syarat, memenuhi 4K+3 syaratnya, tapi P tidak boleh sama dengan I. Nah, karena kita pilih sama dengan 7 nggak boleh kita gunakan. I kita cari bilangan prima yang berbeda. Misalnya 11. Ya, 4K11 memenuhi persamaan 4K+3. Ya, ya pada apakah sisanya 3? Iya, Pak. Ya. Oh itu musiknya matikan dulu. Siapa yang nyalakan musik? Matikan dulu musiknya. Apakah 11 dibagi 4 sisanya 3? Iya. Oh. Karena dua-duanya memenuhi syarat, ya 4K+3, maka P sama dengan 7 dan Q sama dengan 11 boleh kita gunakan. Oke, baru setelah itu ya kita hitung N. N sama dengan ya, P dikalikan dengan I. Sama dengan 7 dikalikan 11, sama dengan 77. Nah, ini baru dulu. Jadi nanti kalau ada soal di UAS, ya saya tentukan P sama dengan sekian, Q sama dengan sekian, jangan langsung dihitung. Ya. Silahkan dicek dulu syaratnya apakah dipenuhi. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan malah salah. Gitu ya. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi pilih P dan Q, P tidak sama dengan Q, ya P dan Q harus memenuhi syarat 4K+3. Ya, setelah itu dihitung N sama dengan P dikalikan dengan Q, N sebagai public key, P dan Q sebagai private key. Ya, ini untuk fase key generation. Untuk fase enkripsi, ya, karena E-nya selalu sama dengan 2, ini bagian yang gampang. Ya, pilih P, ya, bilangan berapapun P sebagai plain text. Ya, setelah itu, ya, untuk menghitung C sama dengan P kuadrat modulus N. Sudah selesai yang ini. Bagian yang ini paling gampang. Ya, untuk enkripsi. Nah, sekarang untuk dekripsi, ya bagian ini yang paling sulit. Ya, bagian ini yang paling sulit. Untuk dekripsi, ya digunakan private key, P dan Q, dan ciphertext C. Ya, dan ciphertext C. Berdasarkan yang tadi kita hitung, ya dari ini hukum kriteria Euler, ya P adalah bilangan prima modulus P, Q adalah bilangan prima modulus Q, ya dan ciphertext. Maka kita hubungkan P, Q, dan C ini kita hubungkan. Ya, berdasarkan yang tadi kita hitung yang ini, nah ini ya, ya di mana Y adalah plus minus X pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Tadi saya rubah menjadi N ya tadi ya. Y sama dengan plus minus X pangkat N plus 1 dibagi 4 modulus N yang perhitungan saya tadi. Kalau yang ini P. Ya. Kita punya dua buah bilangan prima P dan Q. Maka untuk bilangan prima P, ya, untuk bilangan prima P ada dua persamaan linear. Yang pertama adalah komponen positifnya. C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P. Ya, komponen yang kedua adalah komponen minus. Minus C pangkat P plus 1 dibagi 4, ya, modulus P. Oke ya. Sedangkan untuk bilangan prima Q, ya, ada dua persamaan. C pangkat Q plus 1 dibagi 4 modulus Q, dan min C pangkat Q plus 1 dibagi 4 modulus Q. Maka kita punya 4 persamaan yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan plain text, ya, ada 4 kemungkinan. Plain text 1, plain text 2, plain text 3, dan plain text 4. Plain text 1, ya, kemungkinan yang pertama, ya, itu menggunakan persamaan, ya, A1 dan B1. Jadi ini sama ini, ya, A1 dan B1. Plus C pangkat P plus 1 dibagi 4 modulus P, dan plus C pangkat Q plus 1 dibagi 4 modulus Q. Ya, ada dua persamaan, kita selesaikan dengan CRT. Ya. Kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua adalah persamaan A1 dan B2. Ya, komponen positif dari
bilangan prima P dan komponen negatif dari bilangan prima Q. Kemudian yang ketiga adalah ya, antara A2 dan B1. Ya, antara A2 dan B1. Komponen negatif dari bilangan prima P dan komponen positif dari bilangan prima Q. Kemudian yang keempat adalah ya, A2 dan B2. Sama-sama negatif. Komponen negatif dari bilangan prima P dan komponen negatif dari bilangan prima Q. Ya. Nah, ini kita selesaikan dengan persamaan ya CRT, Chinese Remainder Theorem. Oke, bisa terima ya? Nah, langsung kita ambil contoh sekarang. Langsung kita ambil contoh. Kita hitung bareng-bareng nanti. Nah, ini contohnya. Ya. Bob memilih bilangan prima P dan Q, 23 dan 7. Nah, nanti kalau Anda dihadapkan dengan ya soal seperti ini, jangan langsung dikerjakan, ya, jangan langsung dikerjakan, dicek dulu. Ya, dicek dulu, P sama dengan 23, apakah memenuhi 4K plus 3? Ya, artinya 23 dibagi dengan 4, apakah sisanya 3? Benar apa enggak? Dua tiga dibagi 4, apakah sisanya 3? Nah, sekarang Q. Q sama dengan 7. Nah, Q tidak sama dengan P, tidak sama 23, memenuhi syarat. Nah, syarat yang kedua, kita cek. Apakah memenuhi 4K plus 3? Ya, maknanya adalah 7 dibagi 4, apakah sisanya 3? Nah, tadi sudah kita hitung ya. Apakah sisanya 3? Yes or no? Yes, oke. Yes. Ya, maka 23 dan 7 boleh kita hitung, kita teruskan. Nah, kita teruskan menghitung N, ya 23 dikali 7, ketemulah 161. Nah, untuk menghitungnya adalah, ya, kemungkinan yang pertama, P1, ya, kita gunakan CRT antara A1 dan B1 yang tadi ya antara A1 dan B1. Ya, jadi ketemulah A1, ya, A1 itu sama dengan komponen positif dari bilangan prima P, ya, bilangan prima P. Nah, bilangan prima P. Nah, untuk menghitung itu, ya, kita harus tahu dulu, ya, Cybertext-nya berapa. Nah, ini. Kalau misalnya Alis mengirimkan plain text 24, nah misalnya plain text-nya adalah 24. Ya, dengan catatan, ini salah ketik ya, dengan catatan bahwa ya 161 dan 24 adalah relatif 5. Ya, dan 24 ya itu ada di antara ring antara 0 sampai 160. Enkripsinya adalah gampang ya, P kuadrat modulus 161 ketemu 93. Ini saya proteknya. Kalau nggak percaya silakan dihitung. 24 kuadrat modulus 161 ketemunya 93. Benar apa enggak? Kalau nggak percaya silakan dihitung. Ya, ini sudah dihitung ini. Ya. Percaya saja, ini sama dengan 93. Cybertext-nya adalah 93 dikirim ke Bob. Nah, di Bob inilah yang harus kita lakukan proses menghitung kuadratik residu. Maka ya Bob dengan menggunakan bilangan prima P 23, bilangan prima Q 7, Cybertext yang diterima dari Alice 93, maka dia punya 4 persamaan. Ini persamaannya. Ya. A1, komponen positif 93 pangkat 23 tambah 1 dibagi 4 modulus 23. Ya, ketemu ya 1 modulus 23. Oke ya. A2 komponen negatifnya. Ya. A2 itu komponen negatifnya adalah minus 1. Ya, jadi A1 sudah ketemu ya. A1 modulus ini satu lagi modulus 23. A2 komponen negatif dari min 1 modulus 23. Nah, min 1 itu kita rubah ke bentuk positif. Ya, antara 0 sampai 22. Ya. Min 1 adalah 22 modulus 23. Ya. Kemudian A2 ya, B1 sorry ya, B1 komponen positif dari bilangan prima Q. 93 pangkat Q, ini akan 7. Ya, 7 tambah 1 bagi 4 modulus 7 ketemunya 4 modulus 7. Ya, 4 modulus 7. Ya, gitu ya.
Sedangkan B2 adalah komponen negatifnya, yaitu min 4 modulus 7. Nah, min 4 itu enggak ada, kita bawa ke 0 sampai dengan 6. Ya, ketemulah 3 modulus, ya 3 modulus 7. Oke, bisa terima ya? Nah, untuk menghitung kemungkinan pertama, ya kita pakai CAP A1 dan B1. Ya, A1-nya adalah, ya jadi B1, ya yang ini, ya 1 modulus 23, yang ini. Ya, kemudian yang kedua B1 sama dengan B1 yang ini ya. Ya, 4 modulus 7. Nah, ketemulah 2 persamaan yang tadi, seperti yang tadi. Ya, 2 persamaan. Persamaan 1 ini, persamaan 2 ini. Kita selesaikan dengan CRT. Ya, step pertama, kita hitung M besar. 23 kali 7. Berapa? Ketemunya? 161. Oke ya. Yang kedua, M1. M1 sama dengan M besar dibagi M1. Berapa ketemunya? Halo? Yang tadi loh ya, yang tadi step, ada 4 step tadi loh. M161, ya dibagi M1, M1-nya adalah 23, ketemulah 7. Ya, M2, ya M besar dibagi M2, 161 dibagi 7, ketemulah 23. Dari sini bisa diterima? Halo? Halo, bisa diterima? Bisa, Pak. Ya. Step yang ketiga, ya kita cari inverse perkalian dari 7 dan 23. Ya, inverse perkalian dari 7 pangkat min 1. Ya, yang tadi loh ya, sama dengan K dikalikan dengan M1. M1-nya adalah, ya, M1-nya adalah 23. Ya, ditambah 1, ya, harus habis dibagi dengan 7. Ya, untuk K, ya, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung bisa dihitung berapa K-nya? Sedemikian rupa sehingga K dikali 23 ditambah 1 habis dibagi 7. Ketemu berapa? Silakan dicari. Halo? K berapa sehingga K dikali 23 ditambah 1 habis dibagi 7? Silakan dihitung. Halo? 5, Pak. 5. 5 dikali 23 berapa? 5 dikali 23. Berapa? Apakah habis dibagi 7? 23 kali 5 berapa? 23 kali 2, Pak. Hah? 115, 23 kali 3. Nggak habis dibagi 7 ya? Salah. Nggak bisa, Pak. Salah. Nggak bisa. Untuk K sama dengan berapa? Ya. 3, Pak. Apa sehingga K dikali 23 ditambah 1 habis dibagi 7? Iya, Pak. Silakan dicari. Habis, Pak. Ya, berapa? Untuk K sama dengan berapa? K sama dengan 3, Pak. K sama dengan 3. Oke. 3 dikali 23 ditambah 1 habis dibagi 7 ya. Berapa ketemunya? 10, Pak. 10, Pak. Tadi 70 bagi 7 kan? 10 berarti ketemunya ya? Iya, Pak. Oke, sekarang yang kedua. Ya, 23 pangkat min 1. Sorry, min 1. Sama dengan K dikali 7 ditambah 1. Ya, tambah 1. Harus habis dibagi 23. Ya, untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena M-nya adalah 7, ya 23 pembaginya, maka 23 masih di atas 7, kita sederhanakan. Ini boleh disederhanakan, kalau yang ini nggak boleh, karena 7 di bawahnya 23. Ya, K dikali 7, kita sederhanakan. Ya, ditambah 1, 23 modulus 7 berapa hasilnya? 2, Pak. 2. Nah,
Silakan dicari, K sama dengan berapa? Sehingga K dikali 7 tambah 1 habis bagi 2, 1, Pak. 1. Ketemu berapa? 4, Pak. 4. Nah, ketemulah inverse dari 7, 10, inverse dari 23, 4. Langkah keempat, kita cari P1. P1 sama dengan, ya, P1 sama dengan, bentar, A1-nya adalah 1, nah 1 dikali M1, 7, dikali 7 pangkat min 1, 10, ya, ditambah, ya, A2-nya adalah 4, ya, dikali M2-nya adalah 23, dikali 23 pangkat min 1, 4. Nah, hasilnya, ya, kita moduluskan dengan N. Ya, modulus dengan N atau 161. Berapa ketemunya? 70, ya, ditambah 12 kali 23 berapa ya? 12 kali 23. Modulus 161. Berapa ini ketemunya berapa? 70 ditambah 12 kali 23. Kok 12? Keliru. 16. 16 ya. Berapa ketemunya? Berapakah ketemunya? Silakan dihitung. Ya, di sini berdasarkan hasil perhitungan di situ ketemunya 116. Apakah betul? Ini. Ketemu ini 116. Apakah betul? Betul? Tolong dihitung, betul enggak? Betul ya? 116, benar ya? Betul, Pak, betul, Pak. Betul. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua P2. P2 kita gunakan A1 dan B2. A1-nya sudah tadi ketemu, yang ini, 1 modulus 23. Ya, ini sudah ketemu. Ya, A1 dan B2 ya. Sedangkan B2-nya adalah yang ini, ya, 3 modulus 7. Ya, 3 modulus 7. Nah, untuk step 1, 2, 3 sama, ya, karena M1-nya 23, M2-nya 7 sama dengan yang ini. Yang beda adalah, ya, step yang keempat saja yang beda. Ya, jadi langsung kita hitung step keempat. Ya, karena step 1, 2, 3 sama. Ya, P2 sama dengan, P2 sama dengan 1 dikali, ya, dikali 7 dikali 10, ya, ditambah 3, ya, dikali 23 dikali 4. Ya, modulus 161. Berapa langsung ketemunya? Berapa? Langsung aja. 70 ditambah, ya, ditambah 12 kali 23. Ya, modulus 161. Berapa ketemunya? Nah, di sini hasilnya adalah 24, benar enggak? Apakah betul 24? Betul ya? Benar. Betul ya? Nah, sekarang yang ketiga, prediksi yang ketiga adalah P3. P3 antara A2 dan B1. A2-nya yang ini, 22 modulus 23. Ya, 22 modulus 23, sedangkan B1-nya adalah, ya, B1-nya adalah yang ini, 4 modulus 7. Yang itu. Ya. Oke ya, yang ini. Step 1 sampai dengan 3 sama. Step yang beda adalah step 4. Nah, tinggal diganti saja yang ini. Yang ini diganti ini. Nah, ini saya ganti. Yang diganti yang ininya saja, 22. Yang sama yang ini. Nah, ini kan 4. Nah, apa ketemunya? Ya, berdasarkan perhitungan ini, ketemunya adalah 137. Nanti silakan dihitung lagi, 137. Nah, prediksi yang keempat adalah A2 dan, ya, A2-nya yang ini, ya, A2 dan B2. Ya, B4. Ya, B2-nya ini, 3 modulus 7. Nah, ini. Hasilnya, ya, step 1 sampai dengan 3 sama, yang beda adalah step keempat. Ya.
ini 22, ini ganti berapa 3 ya. Nah, ketemunya berapa? Berdasarkan perhitungannya di sini ketemunya adalah 45. Ya, 45. Nah, gitu ya cara ngitungnya ya. Nah, dari 4 prediksi itu yang benar hanya 1, yaitu 24. Ini kan tadi 24 asalnya, ini kan. Ya, ini setelah kita kuadratkan hasilnya adalah 93. Nah, ini adalah hasil prediksinya. Yang ketemu adalah P2 sama dengan 24. Selesai. Itu caranya. Ya, dari sini apakah ada pertanyaan? Apakah bisa diterima? Ya, ya. Nah, silakan ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, cukup sampai di sini untuk Rabin. Nah, karena Rabin kompleks, proses deskripsinya kompleks, ya tidak semudah RSA, ya maka level keamanan kekuatan dari Rabin itu 2 kali lebih kuat daripada RSA untuk dekripsi. Ya, sedangkan untuk enkripsi sama. Ya, enkripsi sama. Untuk dekripsi 2 kali lebih kuat daripada RSA. Ya, karena kompleks ya komputasinya. Oke, itu yang bisa saya berikan untuk kuliah ya sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup Pak, tidak ada. Cukup ya? Cukup ya? Ya, Iya Pak, cukup. baik kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya kira cukup untuk perkuliahan kita sore hari ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selanjutnya untuk sensi BJ, Saswit ya. Ya, Baik, PJJ, Pak. Saswit, dan LJ. Oke. Ini silakan ini diperhatikan. Ini Saswit ya, saya tutup yang PJJ sudah absensi sebanyak hari ini 28. Oke, sekarang yang LJ saya buka. Ya. Sekarang hari Senin. Ini ya, LJ. Oke, silakan absen yang LJ. Sudah saya buka. Oke. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan adalah El-Gamal, itu sistem. Ya, sekali lagi, apakah ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada? Cukup Pak. Cukup Betul Pak. ya? Baik. Baik, saya tutup ya ini ya, konferensinya saya tutup. Baik Pak. Nah, saya end for all.